Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui Renungan Pagi GKJ Sukoharjo, Sabtu 15 Mei 2021. Sebelum kita menerima firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan ucap syukur kami naikkan diri-Mu oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dalam tidur kami semalaman, dan pada pagi yang indah ini Tuhan bangunan kami dengan kesegaran dan kesehatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadikan kehendak Tuhan, dan mampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita terima dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7b. 2 Korintus yang keempat ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan direnungkan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Tema renungan pada pagi hari ini kita beri dengan judul Melihat Allah dalam Keseharian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia dengan paham hedonisme yang kental, pandangan yang menganggap kesenangan, kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Apapun pilihan kita dalam hidup, menikah, single, melayani Tuhan sepenuh waktu, atau melalui profesi yang kita miliki, pasti selalu ada saat-saat yang sulit yang harus kita hadapi. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua kadangkala tidak mudah. Ada saat-saat pergumulan yang menyenangkan, menggembirakan, akan tetapi ada juga saat-saat yang sulit harus kita terima dan kita jalani. Kita juga harus menolong anak dan mengarahkan anak agar tetap berada dalam jalur yang baik, pendidikan yang baik, pergaulan yang tepat. Mungkin sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara sudah memiliki anak yang bertumbuh dewasa, bahkan sudah ada yang menikah dan memiliki cucu. Pengalaman-pengalaman tersebut adalah pengalaman yang sungguh berharga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan sekedar mencari kesenangan atau kenyamanan di dunia saja, akan tetapi memberikan dampak yang positif, yang baik bagi dunia, untuk menjadi garam dan terang. Kehidupan Kristen adalah kehidupan di mana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk taat kepada Tuhan. Kita hidup untuk setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan ini, dalam lingkungan kita sehari-hari. Melalui firman ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus saat itu. Demikian juga memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan Allah. Baiklah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, agar supaya kehidupan kita boleh untuk melihat Allah dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita boleh hidup dalam ketaatan, dalam kesehatan yang kita miliki ini adalah berkat karunia yang daripada Tuhan. Bila kita untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadikan aktivitas kita,
jadikan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Boleh untuk melakukan dengan baik dan mengandalkan cinta kasih yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Melalui Paulus pada pagi hari ini, pada ayat pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal daripada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita untuk bahwa kehidupan kita tidak boleh untuk menyombongkan diri, mengandalkan kekuatan diri, namun kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Bila kita dimampukan untuk menjalani hidup dengan rasa penuh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, bila kita hidup dalam hati yang bersih, hati yang rindu senantiasa untuk selalu dibentuk dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.